Inter Milan raih poin penuh usai tekuk Parma 3-1. Inter Milan meraih poin penuh saat menekuk Parma 3-1 di kandang pada Giornata ke-15 Serie A 2024-25 yang berlangsung di Giuseppe Meazza pada Sabtu 7 Desember. Nerazzurri membuka keunggulan melalui Federico Di Marco. Mereka menambah 2 gol di babak kedua lewat Nicolo Barella dan Marcus Thuram. Parma hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri Matteo Darmian. Tambahan 3 poin ini membuat skuad asuhan Simone Inzaghi berada di urutan ketiga dengan 31 poin. Poin mereka sama dengan Atalanta di urutan kedua dan tertinggal 1 poin dari Napoli di puncak. Sementara, Parma berada di urutan ke-12 dengan meraih 15 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Italia. Inter langsung memegang kendali pertandingan sejak kick-off. Pada menit ke-16, tim tuan rumah punya kesempatan mencetak gol lewat tembakan Denzel Dumfries. Namun, bola menerpa Mistar. Pada menit ke-21, Inter kembali mengancam kali ini melalui upaya Henrikh Mkhitaryan beraksi yang belum berbuah gol karena masih melebar. Parma membalas. Mantel Cancellieri punya ruang melepas tembakan di kotak penalti, tetapi sepakannya masih bisa ditepis oleh kiper Inter, Yann Sommer. Inter akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-40. Umpan tarik Mkhitaryan diterima Federico Di Marco. Dia kemudian memutar badan sambil melepas sepakan yang gagal dibendung Zion Suzuki. Selepas jeda, Inter melanjutkan tekanan kepada Parma dan hasilnya mereka mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-53. Permainan apik Inter diakhiri dengan umpan terukur Henrikh Mkhitaryan ke Nicolo Barella. Dia kemudian mengecoh satu pemain belakang Parma sebelum tembakannya memperdayai kiper timnas Jepang tersebut. Inter 2-0 Parma. Inter menambah keunggulan pada menit ke-67. Marcus Thuram mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari sepak pojok, bola ditanduk Lautaro Martinez menuju tiang jauh. Thuram tidak terkawal sukses memasukkan bola lewat sepakan voli. Inter unggul 3-0. Parma sempat memperkecil ketinggalan pada menit ke-81 akibat gol bunuh diri Matteo Darmian. Darmian berusaha memotong umpan terobosan Hernani. Bola sapuan Darmian justru meluncur ke gawang Sommer. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Inter Milan. Jelang kontra Atalanta, Paulo Fonseca ini ujian buat lini belakang Milan. Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca mengakui laga melawan Atalanta akan berjalan sulit. Menurutnya, ini merupakan ujian sesungguhnya bagi lini belakang Rossoneri. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan di Gewiss Stadium, pelatih Paulo Fonseca mengapresiasi penampilan AC Milan yang rapi dalam bertahan. Tapi dia juga memuji Atalanta dengan yang tampil menyerang. Cara kami bertahan memberi kepercayaan diri kepada tim. Saya pikir tim merasa nyaman dalam sistem bertahan, yang memberi kepercayaan untuk menyerang. Sudah lama kita tidak melihat tim bermain 1 lawan 1, ujar Fonseca. Sepak bola itu siklus, seperti kehidupan. Gasperini telah menjadi pelopor dalam menggunakan gaya bermain ini, dan sekarang semua orang di Eropa menyadari bahwa sulit menghadapi tim seperti Atalanta. Banyak tim, seperti Bayern Munich dan Stuttgart, bermain seperti ini sekarang. Saya pikir mereka melakukannya karena mereka mengikuti ide-ide Gasperini. Cara bermain Atalanta telah menjadi acuan di Eropa. Fonseca kemudian ditanya tentang sifat pertandingan di Bergamo. Dia menyebut laga tersebut sebagai ujian bagi sistem pertahanan tim Rossoneri. Ini pertandingan penting tetapi tidak menentukan. Hal itu dapat membawa hal positif bagi tim. Kemenangan melawan Atalanta akan membawa lebih banyak kepercayaan diri untuk masa depan. Atalanta sangat kuat dalam menyerang. Mereka menciptakan banyak peluang, dan ini akan menjadi ujian yang bagus, tidak hanya untuk lini pertahanan. Thiago Motta minta Juventus fokus saat hadapi Bologna. Pelatih Juventus, Thiago Motta, meminta timnya untuk fokus untuk menghadapi Bologna, yang berpotensi merepotkan ketika mereka bersua akhir pekan ini. Bianconeri telah dihantam oleh badai cedera dan bermain tanpa striker dalam 3 pertandingan terakhirnya di semua ajang, yang selalu berakhir dengan imbang. Dusan Vlahovic telah menepi sejak mengalami cedera pada saat membela Serbia pada jeda internasional November lalu. Namun, sang bomber berusia 24 tahun telah kembali berlatih bersama skuad pada pekan ini, dan pelatih Thiago Motta mengonfirmasi ketersediaannya untuk pertandingan melawan Bologna di Allianz Stadium, Turin pada Minggu 8 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Selain Vlahovic, Motta juga mengonfirmasi bahwa 2 pemain lainnya,
Vasilij Adzik dan Nicolo Savona akan kembali tersedia. Kendati begitu, Juventus masih kehilangan sejumlah pemain karena cedera, yaitu Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weston S1 Pronunciation Kenye, Arkadiusz Milik, Gleison Bremer, dan Juan Cabal. Motta bergabung dengan Juve dari Bologna pada bursa transfer musim panas tahun ini, setelah mengantarkan mereka finish kelima di Serie A pada musim lalu, sekaligus memberikan tiket lolos ke Liga Champions. Klub ingin memperpanjang kontraknya, namun tawaran dari Juve membuat Motta memutuskan untuk hengkang. Kini, menghadapi klub yang familiar untuknya, Motta meminta Juve untuk tetap fokus karena dia mengetahui cara mantan pemainnya tampil. Bologna adalah tim yang hebat, mereka bugar dan bermain secara vertikal. Mereka menekan lawan, dan kami harus fokus kepada apa yang harus kami lakukan dan hindari. Jika Motta, dikutip dari Football Italia.